Jadi tujuan saya adalah supaya minggu depan teman-teman sudah bisa menerjemahkan. Jadi semester ini tujuan saya itu yang pertama teman-teman bisa baca, yang kedua teman-teman bisa dan mengerti membuat kalimat dan menerjemahkan kalimat dalam kata dengan kalimat nominal. Kemudian tujuan saya yang kedua adalah agar teman-teman bisa dan mengerti menerjemahkan dan membuat kalimat dalam kalimat verbal. Jadi hanya 3 itu tujuan saya karena kalian hanya 1 semester. Oleh sebab itu teman-teman harus fasih dalam menggunakan kamus, juga teman-teman harus fasih dalam memperkirakan apakah ini kata kerja, apakah ini merupakan kata ganti orangnya dalam bentuk tunggal atau jamak, apa jenis kelaminnya. Itu dia tujuannya teman-teman. Oke, sekarang ada yang bisa bantu saya ini? Kata pertama, silahkan. Kalimat pertama. Record lagi, ini apa tadi bacaannya? Tof ata. Tof ata, oke bagus. Ini ya, apa namanya, saya record, saya potong-potong recordnya supaya tof ata. Apa tadi artinya teman-teman? Tof ata? Engkau baik. Engkau baik atau kamu baik. Oke. Ata perhatikan ata itu jenis kelaminnya apa teman-teman? Katanya itu untuk laki-laki atau perempuan, tunggal atau jamak? Laki-laki, Bu. Laki-laki ya, laki-laki tunggal atau jamak? Laki-laki tunggal. Tunggal. Biasalah. Minggu lalu ya. Oke, kalau gitu yang kedua, ada yang bisa bantu saya baca ini teman-teman, tulisan kedua ini? Apa? Tafze. Yang ini loh, yang kedua ini. Yang ini, bukan yang di bawah, yang ini. Istakam ata. Bagus. Is kakam ata. Bagus, Yos. Oke, kalau begitu, itu is kakam ata. Artinya, teman-teman, silahkan coba perhatikan. Is ini dalam kamusnya itu orang atau apa? Suami. Orang Suami. atau suami. Itu mengarah ke maskulin apa? Ini maskulin atau feminim? Maskulin ya? Maskulin. Maskulin ya. Kemudian perhatikan kakam. Kakam itu apa artinya? Bijaksana. Bijaksana atau berhikmat. Kemudian ata itu artinya apa? Baik. Ata. Engkau. Engkau atau kamu. Kamu itu maskulin tunggal atau maskulin jamak atau feminim tunggal atau feminim jamak, teman-teman? Perhatikan. Itu bentuknya apa ata? Maskulin tunggal, maskulin jamak atau feminim tunggal, feminim jamak? Ata, tadi sudah ata di sini. Feminim tunggal. Salah. Kok feminim tunggal? Dari mana muncul feminim tunggal? Maskulin tunggal. Maskulin tunggal. Oke, perhatikan. Itu artinya apa satu kalimat itu jadinya, teman-teman? Satu kalimat itu jadinya apa artinya? Kamu orang bijaksana. Coba lihat. Ini is itu artinya orang, kakam itu artinya bijaksana, ata itu adalah engkau atau kamu. Berarti, coba perhatikan, orang, bijaksana, ini Kamu. berarti kamu, orang, Bijaksana. bijaksana. Bisa? Sabo. Bisa, oke. Kemudian yang bagian bawah, ada yang bisa bantu saya bacanya? Bagian bawah, ya. Silakan. Bagian bawah apa bacaannya? Orang baik. Bukan orang baik, saya tanya bacaannya apa? Oh. Bacaannya apa? Tahu, Bu. Hah? Bentar. Is of Z. Oke, tadi apa artinya Nuni? Artinya tadi, Bu, orang orang baik ini. Oke, betul. Perhatikan, ini tanda hubung, jadi ini dalam satu kata berarti kalau istof berarti orang baik, Z itu artinya ini, orang baik ini. Oke, selanjutnya teman-teman yang bagian bawah, ada yang bisa bantu saya baca ini? Ayo yang lain, Yos terus dari tadi. Adonai apa itu teman-teman bacanya? Tuhan. Bukan, Adonai apa bacaannya? Sampingnya? Melek, Bu. Nah,
Meleh. Adonai meleh. Meleh. Oke, meleh ini artinya apa? Meleh artinya apa, teman-teman? Adalah, Bu. Bukan. Meleh bukan adalah. Coba lihat bagus-bagus kok meleh adalah. Apa ini meleh? Coba lihat di Raja. kamusnya. Raja, bagus. Berarti ini artinya apa, teman-teman? Tuhan Raja. Tuhan Raja. Bagus. Tuhan Raja. Yang di sampingnya, ada yang bisa bantu saya? Di sampingnya ada yang bisa bantu saya? Adonai Ekat, Bu. Apa? Adonai Ekat. Oke, bagus. Adonai Echad. Siapa yang barusan ngomong? Yus. Satu ya. Berarti artinya apa ini, teman-teman? Adonai Tuhan Echad. Tuhan satu. Tuhan satu, bagus. Bisakah kira-kira kalimat Ibrani dia terbalik dari gaya atau tata bahasa Indonesia, teman-teman? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kalimat kerja itu SPOK, tapi dalam kalimat atau SP itu ya subjek predikat. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani untuk kalimat dengan kata kerja atau kalimat verbal itu predikatnya dulu yang ditulis baru subjeknya, teman-teman. Ingat ya, predikatnya dulu baru subjeknya. Itu rumusnya. Jadi terbalik. Misalnya coba perhatikan contohnya, Allah menciptakan itu dalam bahasa Ibraninya bara. Allah itu Elohim, tapi dia tidak ditulis Elohim bara, tetapi bara Elohim. Sebaliknya, pada saat menerjemahkan, teman-teman, kalau teman-teman melihat bahwa predikatnya di depan, kemudian subjeknya di belakang, teman-teman harus balik. Itu ya, subjeknya duluan dalam bahasa Indonesia, baru predikatnya. Bisa kira-kira? Misalnya yang kedua, Musa berkata itu predikat, Musa itu subjek. Maka dalam bahasa Ibrani yang ditulis predikatnya dulu. Ini Amar Moshe, bukan Moshe Amar. Itu ya. Yang ketiga, contohnya yang ketiga. Tuhan memberi. Subjeknya yang mana? Teman-teman, subjeknya yang mana? Tuhan. Tuhan. Predikatnya yang mana? Memberi. Nah, dalam bahasa Ibrani dia dibalik. Jadi memberi Tuhan, seperti itu. Jadi jawaban A dalam bahasa Ibraninya adalah Nathan Adonai. Perhatikan, Nathan itu predikat, kemudian subjeknya adalah Adonai. Tapi dia dibalik, Nathan Adonai. Dalam bahasa Indonesia dibalik lagi menjadi subjek dan predikat, Tuhan memberi. Kira-kira di sini ngerti, teman-teman? Teman-teman sekalian perhatikan, hal ini merupakan awalan penentu dalam bahasa Ibrani, artinya itu, ini, yang, ataunya. Itu, ini, yang, ataunya. Dalam bahasa Arab dia diserapkan berubah dari hal menjadi al. Diserapkan lagi dalam bahasa Indonesia menjadi al. Contohnya Alkitab, Al-Quran, Almarhum, semuanya itu awalannya merupakan awalan hal. Nah, dalam bahasa Ibrani, ketika dia masuk ke dalam digabungkan dengan kata lain, kata dasar, maka dia bisa mengalami peleburan, teman-teman. Coba perhatikan. Hal ditambah dengan yom di sini, dia akan ditambah berubah menjadi titik kedua kalian. L-nya hilang. Menjadi H, yom. Perhatikan. Ada titik kedua kalian di bawah Y. Ini terjadi untuk huruf konsonan selain huruf gutural atau heakrea. Ingat ya, huruf gutural atau huruf tenggorokan itu adalah heakrea. He, alef, het, res, dan ain. Perhatikan untuk kasus huruf gutural yang berubah itu bukan konsonannya tetapi nikutnya. Coba lihat di sini. H ditambah ros dia akan berubah menjadi haros atau harosi, tetapi yang berubah itu dari patak berubah menjadi kamats. Yang kedua, coba perhatikan H ditambah dengan kakam yang berubah adalah nikutnya. Jadi patak ditambah dengan ini, ditambah dengan kamats, maka dia akan berubah jadi segol. Perhatikan di bawah, H ditambah har, dia akan berubah jadi kamats menjadi hahar. Kemudian H ditambah erets, dia akan berubah menjadi kamats. Bukan, salah. H ditambah patak ditambah segol di bawah ini, H erets menjadi H arets. Gitu kira-kira, teman-teman. Ingat bahwa yang berubah itu dari halnya berubah menjadi H, lalu kemudian selain huruf gutural dia ditambah dengan titik pendua kalian, tapi untuk kasus huruf gutural atau huruf tenggorokan yang berubah adalah nikutnya. Itu rumusnya.
teman-teman sekalian, jika dia mendapatkan tambahan, misalnya di depannya itu kata bendanya atau kata bendanya ini atau kata ganti orang atau kata ganti keterangannya ini dia menggunakan H depannya, maka di belakangnya kata sifatnya juga harus menggunakan H. Itu ya, seperti ini lihat, hahar hatov, hahartov menjadi hahar hatov. Ini HIZ menjadi HIZ. Tapi kalau misalnya dia dibalik, coba lihat, kalau misalnya dia dibalik posisinya kata sifatnya di depan, maka dia tidak perlu memakai H lagi untuk tovnya. Dia hanya perlu tov hahar, ya artinya sama, pegunungan yang baik atau pegunungan itu baik. Kemudian ZHIS, ini orangnya. Itu, ini orangnya ZHIS. Bisa ya kira-kira teman-teman? Nanti ini bisa dibaca juga. Penunjuk objek dalam bahasa Ibrani itu fungsinya untuk menunjukkan objek dari suatu kata kerja, jadi tidak perlu diterjemahkan. Dia hanya menunjuk objek itu saja. Misalnya ada kata yaitu kata at. Perhatikan dalam kata at ini teman-teman, ada cara penggunaannya yang berbeda satu sama lain. Misalnya untuk at dengan segol, dia harus menggunakan tanda hubung. Ingat, tanda hubung dalam bahasa Ibrani letaknya di atas, bukan di tengah seperti dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau dia add pakai sirei, maka dia harus tidak perlu menggunakan tanda penghubung. Itu ya. Coba lihat contohnya teman-teman. Coba lihat. Syamar Adonai at Haberit. Itu ya. Syamar Adonai at Haberit. Coba perhatikan at-nya ini disertai dengan tanda apa ini? Tanda penghubung. Artinya Tuhan memelihara atau setia kepada perjanjian itu. Yang kedua, coba lihat bara Elohim et Hasyamaim, Allah menciptakan langit. Perhatikan bahwa et-nya ini tidak menggunakan tanda penghubung. Gitu. Lihat ya, teman-teman. Bisa lihat bedanya ya? Oke, silakan. Silakan Yos. Apa ini bacaannya Yos? Tara Elohim Adam al-Haaretz. Bagus. Bara Elohim Adam al-Haaretz. Yang itu ini ataunya. Kemudian yang belakang ini Haaretz itu artinya apa teman-teman? H tadi penunjuk, ingat ya. Bisa berarti itu juga, tapi nggak usah digabung al-Haaretz menjadi al itunya dua kali, nggak usah, sekali aja. Gitu ya. Oke, Haaretz itu artinya apa teman-teman? Arets itu apa artinya tadi? Haaretz. Tadi barusan dipelajari. Bara Elohim. Bara menciptakan, Elohim itu Allah. Berarti apa tadi artinya? Tuhan menciptakan manusia. Bukan Tuhan. Allah. Allah menciptakan manusia dan di bumi. bukan di bumi. Dan ini bukan di dan segala isinya. Dan bumi, bukan. Dan bumi itu. Itu ya. Dan bumi itu atau dan buminya atau dan apa tadi? Ini atau itu. Dan bumi itu dan bumi ini. Bisa? Oke, sekarang teman-teman ulangi apa? Adik Atah Adonai. Bukan adik, sadik. Sadik. Siapa yang ngomong barusan? Ketinggalan. Siapa ngomong barusan Yuli, adik? Yuli, oke. Sadik Berarti tapi bagus. Ini sadik, ini kan tes. Masya Allah. Oke. Astaga. Nggak apa itu, hampir betul, nggak apa-apa. Oke, coba cek artinya. Sadik itu apa teman-teman artinya? Sadik. Coba cek dalam kamusnya. Itu ya. Kalau begitu, maka yang dibalik adalah dua ini, sadik dan ata. Kalau begitu apa artinya ini kira-kira? Teman-teman? Engkau adil Tuhan. Engkau adil Tuhan. Bisa? Bisakah? Silakan teman-teman. Mi asa et hadavar haze. Bagus. Mi asa et hadavar haze. Oke. Mi itu artinya apa teman-teman?
Mi itu artinya apa? Coba lihat di kamusnya. Mi artinya apa, teman-teman? Siapa? Asa? Membuat. Membuat. Et hadavar? Et hadavar? Et hadavar, teman-teman. Oke. Et hadavar itu davar bukan. Kata dasarnya adalah davar. Oke, silahkan cari dalam. Perhatikan, mi siapa, asa itu membuat, et hadabar itu artinya perkataan, haze itu ini. Berarti artinya adalah siapa membuat perkataan, siapa yang membuat perkataan Ini. ini. Bagus. Kenapa ragu-ragu? Ada yang di Mihais. mi hais apa? Hekakam. Hekakam, bagus. Mi hais hekakam. Oke, artinya apa kira-kira, teman-teman? Perhatikan. Oh ya, tadi saya lupa jelaskan kenapa kata tanya, kalimat tanya di sini bisa muncul menjadi bagian dari kalimat verbal, karena ini kalimat tanya untuk verbal, teman-teman. Perhatikan asa ini adalah predikat, itu ya. Ini kalimat tanya untuk verbal. Nah, kemudian ini mi hais hekakam. Silakan. Ada yang tahu artinya? Coba lihat. Itu ya. Ini artinya adalah siapa orang bijaksana, Bijaksana itu atau ini. Oke. Bisa